Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Langkah Alien yang berjudul Perjalanan Turun Bersama Mbak Cantik di Gunung Gede. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Perjalanan turun bersama Mbak Cantik di Gunung Gede. Sebuah cerita dari Langkah Alien, based on true story. Hai, aku bakal menceritakan pengalamanku sewaktu aku berjalan santai di Gunung Gede Pangrango. Waktu itu bulan April. Saya bersama teman-teman saya naik ke Gunung Gede Pangrango. Kami naik berdua. Sebenarnya awalnya berempat, tapi yang lain berhalangan, jadi ya kita hanya naik berdua. Sebut saja teman saya namanya Raffles. Waktu itu saya naik hari Jumat jam 3:30 sore. Sempet agak gimana-gimana gitu, karena udah sore dan kita cuma naik berdua. Ditambah itu adalah pendakian pertama saya. Thanks God, you give me partner yang mantul banget. The best pokoknya. Saya gak akan menceritakan detail saat kami naik ke Gunung Gede. Karena pas naik ya gak ada apa-apa dan gak ada gimana-gimana. Walaupun ada, tapi itu akan dibahas nanti. Kita naik jam 3:30 sore dan karena udah malam, waktu itu saya ngecamp di kandang batu. Itu sekitar jam 9-an kita bangun tenda dalam kondisi hujan. Next, besoknya saya muncak jam 9 pagi. Dan alhamdulillah sampai juga. Walaupun lama banget perjalanan dari tempat camp ke puncak. Sekitar jam 6 sore kita pun turun. Di perjalanan kita bertemu rombongan dari Bekasi. Kita join sama mereka dan sekalian bantu salah satu anggotanya karena ada yang tergilir. Kebetulan Raffles ada P3K. Alhamdulillah lengkap. Awalnya berdua jadi bersepuluh. Otomatis formasi bakal berbeda. Saya dan Raffles misah. Dia paling belakang sebagai sweeper. Dan saya ada di urutan ketiga dari depan. Dengan partner yang saya belum tahu karakternya. Serius, namanya aja saya lupa. Kalau akangnya baca ini hampura pisan ya Kang. Tapi alhamdulillahnya saya termasuk orang yang gampang berbaur. Dan rombongan Bekasi ini juga baik-baik. Kita terpisah jadi dua. Saya bertiga di depan dan sisanya di belakang. Kita terpisah sekitar 10 meter kayaknya. Atau lebih ya. Ya pokoknya sekitar itu. Akang-akang di belakang itu berhenti. Tapi saya sama mereka itu agak kehalang sama tikungan. Di sini saya mulai merasa agak gimana gitu. Saya cuma bisa dengar suara mereka ngobrol. Saya yang waktu itu ngantuk karena merasa dikipasin, akhirnya melipir ke kanan untuk menyender dan merem-merem ayam. Belum sampai 1 menit, muka saya seperti ditabok. Refleks langsung kaget dan tengok ke kanan dan ke kiri. Di kanan ada semak-semak. Nengok ke kiri itu adalah jalur. Terus yang nabok saya siapa? Daun. Padahal anginnya gak kenceng. Malah gak ada angin. Cuma sejuk aja gitu. Kalau yang naik gede via Cibodas pasti tahu jalurnya gimana.
Saya otomatis langsung bangun dan inget omongan emak. Jangan sampai ketiduran di sembarangan tempat, apalagi selain di tenda. Dan ada yang nungguin. Oke, saya merem gak ada yang nungguin. Habis itu saya panik, jelaslah. Tapi saya berusaha terlihat cool. Padahal dalam hati udah deg-degan parah. Ampun Gusti. Saya panggilin akang-akang itu. Dan aku sedikit berlari untuk nyamperin mereka. Sesekali aku kesandung saking paniknya. Habis itu udah. Oh enggak dong. Yang lebih berkesan waktu udah sampai Rawadenok kalau nggak salah. Posisi berubah lagi. Saya jadi ada di belakang sama Raffles. Sedangkan Teteh, sebut saja Ani, sudah digendong bergantian oleh kawannya. Dan berjalan duluan di depan biar cepat sampai di bawah dan diberi penanganan. Kita berdua agak ketinggalan dari rombongan Bekasi. Karena saya yang gak bisa menyamai langkah para pria kuat itu. Dan Raffles juga bilang santai aja. Kalau gak bisa ngejar jangan maksa. Nanti malah jatuh. Oke, saya kalem. Tapi tiba-tiba Tiba-tiba saya mendengar suara perempuan tertawa. Saya nggak tahu apakah yang lain dengar atau enggak. Tapi aku lihat mereka biasa saja. Melihat mereka yang kalem aja, saya juga be aja. Tapi begitu ketawa lagi yang kedua, mereka langsung jalan makin cepet. Saya panik. Ya jelas lah. Suaranya makin kecil dibandingin ketawa yang pertama. Dalam otak saya berkata, anjir, sedekat apa itu mbak-mbak? Ketawanya kecil banget. Mana yang lain denger juga kayaknya. Dan apesnya kacamata saya patah. Dan saya dituntut harus jalan ngebut. Senter modar, nyali langsung ambiar. Pencahayaan sisa dari Raffles doang. Karena yang di depan jaraknya lumayan jauh banget. Mulut saya gak berhenti komat kamit baca apa saja yang dihafal. Tapi rasanya gak kelar-kelar. Ketawanya juga ngagetin gitu. Nanti berhenti, nanti ketawa. Sesukanya dia. Gak tahu apa, yang denger udah deg-degan. Sudah itu Raffles sempatnya nanya, ngapain sih buru-buru? Hello, menurut Ngana ngapa saya jalannya buru-buru? Sampai di jembatan yang paling saya deg-degan gak karuan. Itu mbak-mbak ketawa lagi. Saya antara takut tapi harus fokus lihat ke jalan yang bolong-bolong. Salah-salah saya bakal keceblos kalau gak fokus. Mana karir berasa berat banget karena basah dan bawa tenda sendiri. Komplit banget. Sampai Payangcangan kita break sebentar. Lanjut jalan, terus mbak-mbak itu sesekali ketawa sambil ngikutin. Saya kira itu hanya halusinasi saja. Karena saya gak pakai kacamata. Ternyata dia emang beneran dong nganterin kita sampai di depan yang tulisannya Welcome to TNGGP. Luar biasa. Jam 12 malam teng-tong, saya dan yang lain sampai di bawah. Dan ngaso dulu di pos yang di depan TNGGP. Kayak yang saya bilang, saya gak pakai kacamata. Dan berpikir apa yang saya lihat itu adalah halusinasi. Nah, jadi ada bapak-bapak masuk ke dalam, pakai polo putih dan topinya putih. Saya ngeliatin bapak-bapak itu masuk ke dalam sampai gak kelihatan. Terus lihat ke atas karena langit lagi bagus.
Dan tiba-tiba ada yang muncul dari balik pohon di sana. Saya kira itu bapak-bapak tadi. Tapi kok bukannya turun ke bawah, malah makin naik ke atas pohon. Saya ngedip-ngedipin mata. Saya kucek-kucek mataku. Takutnya mata saya yang salah karena nggak pakai kacamata. Sampai akhirnya sosok itu utuh berdiri tangguh di atas puncak pohon-pohon besar itu dengan posisi menghadap ke kami. Saya lihatin terus dalam hati dan ngebatin. Serius, itu Mbak Kunti. Mataku apaan deh. Tapi makin dilihat makin mendekat rasanya. Pas ngerasa mbak-mbak itu makin nyamperin saya, otomatis saya langsung nyolek Raffles untuk buru-buru cabut balikin tenda. Tapi Raffles malah bilang nanti dulu. Pasrah akhirnya. Aku gak berani nengok ke atas dan lebih milih menunduk. Pas saya ngintip dikit, dia masih ada. Takut pasti, tapi penasaran juga. Sampai akhirnya teman-teman akang-akang orang Bekasi datang naik motor dan nawarin untuk diantar sampai tempat penyewaan tenda. Langsung gas tanpa nolak kita. Sempet noleh sekali lagi dan mbaknya udah gak ada. Alhamdulillah. Selesai balikin tenda, kita berdua jalan ke salah satu warung langganan Raffles. Sampai sana kita istirahat bentar dan mesen nasi goreng. Terus kita bersih-bersih. Baru Raffles cerita. Katanya pas kita di air panas waktu mau ke kandang batu, ada perempuan di samping saya. Kan saya pegangan tali, dia ada di situ. Terus beberapa kali ada yang nunjukin katanya. I see, di sekitar kami cuma ada saya. Dan sama sekali gak ada yang lain. Sempat aku mikir itu halu karena mata saya gak pakai kacamata. Soalnya pas naik itu saya berusaha fokus banget karena kacamataku patah. Jadinya aku lebih hati-hati. Apapun yang saya lihat itu aneh. Saya sugestikan ke diri sendiri itu adalah bayangan, bukan apa-apa. Tapi ternyata itu adalah sesuatu. Kalau merinding-merinding pastilah. Ngerasa mereka ada. Cuma balik ke kita masing-masing. Selama kita baik ya mereka juga pasti baik. Dan satu lagi, dimanapun kita berada, kita harus menjaga tutur kata dan sopan santun kita. Dan selesai. Itulah pengalamanku saat pertama kali mendaki di Gunung Gede Pangrango. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.